DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah atau pergantian antar waktu anggota DPRD Banjarmasin sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Hari Yasisar Wan Hendra tengah hari Selasa 10 November 2020. Pergantian antar waktu ini memiliki tujuan untuk melengkapi jumlah anggota dewan. Pemirsa, berikut kabar lengkapnya. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah atau pergantian antar waktu anggota DPRD Banjarmasin sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Hari Yasisar Wan Hendra tengah hari Selasa 10 November 2020. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan Rohani Wan dipersilakan kembali ke tempat. Setelah dilantik, maka Haja Hari Yasisar Wan Hendra pun resmi menjabat sebagai Wakil Rakyat Banjarmasin. Selain itu, rapat paripurna yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini pun mengambil sumpah atau pergantian antar waktu pimpinan DPRD Banjarmasin sisa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Maknor Ali F. Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan ketentuan. Dan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya Pak. Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin dan Rohani Wan dipersilakan kembali ke tempat. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya usai pelantikan Waitakoni Prima TV menyatakan pergantian antar waktu Haja Ananda dari Partai Golkar diganti dengan Hari Yasisar Wan Musafa Zakir dari PKS diganti dengan Hendra ini memiliki tujuan untuk melengkapi jumlah anggota dewan. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun berharap dewan akan semakin solid dan kebersamaan tetap terjaga. Mudah-mudahan tujuan kita untuk kemakmuran masyarakat Kota Banjarmasin dan niat kita untuk bagaimana penyeimbang untuk jalannya pemerintahan kota berjalan sesuai dengan ketentuan dan diharapkan kesolidan kita tetap terjaga. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Maknor Ali F sangat berterima kasih pada Partai Golkar yang telah melakukan seleksi dan memilih dirinya untuk menjabat menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Banjarmasin. Tentu harapan-harapan ini akan dititipkan oleh partai saya untuk melanjutkan sisa jabatan Ibu Haja Ananda ya 2020-2024 untuk melanjutkan tugas dan fungsi di lembaga DPRD dalam hal ini pemimpin di DPRD Kota Banjarmasin. Tentu harapan-harapan kita yang telah sesuai dengan sumpah dan janji saya sudah 2 kali disumpah. Sumpah angkat jadi anggota sekali, sumpah pimpinan sekali, berarti 2 kali sumpah ya. Tentu tidak terlepas dengan sumpah janji jabatan yang saya berikan itu pertama. Anggota DPRD Banjarmasin Hari Yasisar bersyukur telah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wakil rakyat. Politisi Partai Golkar ini pun menyatakan akan berupaya memberikan kesejahteraan untuk warga Kota Seribu Sungai. Misinya ya tidak jauh lah dari memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Banjarmasin dan juga pasti menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, juga aspirasi masyarakat Kota Banjarmasin harus ditindaklanjuti dan juga diperjuangkan.
Sedangkan anggota DPRD Banjarmasin, Hendra, mengaku akan menjalankan fungsi kedewanan dan menjalankan tugas pokok sesuai aturan yang berlaku serta menyerap aspirasi warga. Dilakukan nanti yang sudah diperjuangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Ulun sebagai perpanjangan tangannya di praksi akan menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif yang baik lah insya Allah. Artinya kalau memang ada sesuatu yang baik itu akan kita perjuangkan. Kemudian kalau ada yang buruk itu kita benahi, kita perbaiki. Sehingga Ulun akan tetap kritis, tetap akan konstruktif tentunya. Jadi kritis tidak membabi buta, ya tapi kita berdasarkan data dan fakta. Sehingga kalau Ulun latar belakang akademisi, maka tentu saja untuk melakukan perbaikan Ulun akan melihat data-data dulu, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk Kota Banjarmasin. Ketua DPD Partai Golkar, Yuni Abdi Nur Sulaiman, berharap kader Partai Golkar yang dilantik ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah, hari ini tanggal 10 November, Saudara Mato Ali kita amanahkan untuk sebagai wakil ketua DPRD. Dan juga alhamdulillah juga Saudari Buria, ini juga ini untuk PW lagi. Ya semoga beliau berdua bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dan menjaga amanah. Terima kasih.